Nah, nungguin ya. Salam, saya Tanesia. Hari ini Gereja Sungai Yordan Raja Wali Sintang genap berusia yang ke-24 tahun. Hari ini saya sudah hadir bersama Bapak Gembala Petrus Dianus dan Ibu Gembala bersama Ibu Deni yang jemaat mula-mula, salah satu yang bisa hadir pada hari ini. Dari Pak Pendeta Petrus Dianus, apa yang kesan yang paling perjuangannya selama ini yang bisa di-sharekan di tips-tipsnya bagaimana bisa berjuang selama 24 tahun. Baik, puji Tuhan. Gereja Sungai Yordan berdiri di Sintang ini. Dulu nama GBI Sungai Yordan. Dan perjalanan waktu Gereja Sungai Yordan mau bikin sinode, akhirnya kita bergabung ke Gereja Sungai Yordan. Nah, dalam perjalanan kami tahun 99 datang ke Sintang. Nah, pertengahan tahun 99 kami hadir di Sintang, dan puji Tuhan kami memulai observasi di Sintang, yaitu bulan April tahun 1999 ada di Sintang. Nah, perjuangan yang kami lakukan ya sederhana saja. Ya, kami melihat sebuah panggilan yang kami adalah sedang kemajuan. Beranjak dari panggilan itu, Tuhan taruh visi dan misi. Dan Tuhan taruh dalam kami bahwa visi itu dimulai dengan membangun jemaat, ya, membangun jemaat yang sukses dan diberkati oleh Tuhan, dan misinya itu menjangkau dan memenangkan jiwa-jiwa yang ada di lokasi. Beranjak dari visi itulah mulai sampai hari ini kami bertahan untuk melayani. Tapi dalam pelayanan itu tentu bukanlah mudah, tidak gampang. Ya, akhirnya ada proses yang kami alami. Ya, berapa bulan kemudian ya, kami ada di Sintang, tidak langsung ada ibadah, tetapi adakan doa, adakan puasa, adakan penginjilan, yaitu mulai penginjilan dan door to door pelayanan penginjilannya. Akhirnya mendapatkanlah jemaat yang tadinya yang sangat sederhana kami temukan. Dia adalah seorang tukang becak, tukang becak, orang Ambon, istrinya orang Sunda. Itulah awalnya jemaat yang ada di kota Sintang. Ya, cuman mereka sekarang tidak ada lagi di Sintang, mereka sudah pulang ke Jakarta. Itu mereka itu awalnya istrinya adalah orang Muslim dan bapak yang suaminya ya Kristen, Injililah dia itu kan. Nah, jadi dari situlah memulai sebuah pelayanan di Gereja Sungai Yordan, dan kami memasuki dan 6 bulan berada di Sintang, barulah ada persekutuan kecil. Saya mau dengar dari Ibu Gembala. Jadi sekarang ini tantangan gereja itu akan lebih besar lagi di zaman sekarang. Nah, jadi Ibu Gembala di usia Gereja Sungai Yordan yang ke-24 tahun ini menaruh harapan apa ke depannya untuk pelayan Tuhan, untuk jemaat, gitu, untuk bahkan untuk generasi Gereja Sungai Yordan. Baik,
Harapan saya untuk semua kita, baik jemaat, baik para pekerja, biarlah mulai dari sekarang ya, usia 2 tahun dan selanjutnya kita akan terus bergandeng tangan bersama-sama, bersatu hati, dan kita menjalankan visi dan misi gereja Tuhan di tempat ini bersama-sama. Dan saya rindu semua jemaat Tuhan boleh tetap setia mengiring Tuhan lewat gereja ini dan komitmen pada panggilan Tuhan. Dan saya rindu juga kita semua makin mengenal Tuhan dengan benar. Jadi itu harapan saya untuk semua kita ya, tanpa kecuali, baik pengerja, baik jemaat Tuhan. Ayo kita semuanya bergandeng tangan untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan, khususnya di kota Sintang dan sekitarnya. Tuhan, itu yang saya kira mungkin sedikit harapan yang bisa saya sampaikan buat kota Sintang. Hari ini kita juga sudah ada bersama dengan jemaat gereja Sungai Yordan yang mula-mula, salah satu yang bisa hadir pada saat ini. Nah, kita bersama dengan Ibu Deni. Salam C. Nah, terima kasih sudah hadir untuk sharing ya mengenai gereja Sungai Yordan yang sudah 24 tahun. Tentunya sebagai jemaat yang mula-mula, pasti Cece tahu apa yang pertama kali, bagaimana gereja Sungai Yordan pertama kali sampai sekarang sudah 24 tahun dengan berapa kali perpindahan gereja. Hal apa sih yang Cece bisa lihat gitu ya dari gereja Sungai Yordan sekarang ini yang paling Cece bisa, yang paling berkesan buat Cece? Yang paling berkesan itu kesetiaan. Pak Gembala beserta Ibu setia dalam memberitakan Injil, dari yang tidak ada apa-apa, dari yang kami pertama kali begereja cuma duduk di kursi yang satu papan itu yang dibuat sama Pak Gembala sama temannya Mas Wartono. Waktu itu mereka berdua ke Sintang memberitakan Injil dengan keterbatasan. Waktu itu cuma punya gitar satu, tempat duduk papan, tapi sekarang alat musik sudah lengkap, kursi sudah enak, bangunan sudah besar. Waktu itu gerejanya di kontrakan yang tempat kecil. Itu di kontrak, kalau boleh tahu itu kontrakannya yang di mana ya? Yang di Gang Dama yang di belakang itu cuma bisa muat berapa orang, itu nggak bisa, kalau 20 orang udah nggak bisa. Pas udah berjalannya waktu, ada umatnya udah lumayan banyak, jadi pindah itu di belakang Bang Danamon itu. Di situ kontrakannya udah tingkat 2, udah lumayan besar. Yang bisa kesan yang saya dapat di sini, Pak Gembala sama ibunya setia sama Tuhan. Inilah yang Tuhan kasih. Oke. Jadi kesetiaan ya yang dikesan, yang boleh dilihat dari Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Nah, sebagai jemaat mula-mula gereja Sungai Yordan, apa sih yang CDNI harapkan untuk 24 tahun ini? Yang untuk ke depan apa harapannya untuk gereja Sungai Yordan? Harapannya tentunya untuk anak-anak ya, anak-anak bisa lebih melayani Tuhan lagi, lebih setia lagi seperti yang Bapak ajarkan. Pak Gembala mencontohkan kesetiaan, yang diharapkan ya anak muda bisa mencontohkan ya, kesetiaan Pak Gembala beserta ini. Terima kasih aja buat sharingnya, buat pada hari ini ya. Semoga jemaat Tuhan yang mendengar pada wawancara kita pada hari ini boleh diberkati.
Kita sudah mendengarkan kesaksian singkat perjalanan gereja Sungai Yordan dari mulai perintisan sampai hari ini 24 tahun bersama ketiga narasumber. Semoga kesaksian ini boleh memberkati kita dan memotivasi kita, jemaat gereja Sungai Yordan. Dan kami mengucapkan selamat ulang tahun gereja Sungai Yordan yang ke-24 tahun. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom.